bioteknologi ini sangat menarik dan keren lah, cocok untuk kalangan milenial. Tapi barangnya apa dulu yang kita simak. Nah, pengertian dasarnya bioteknologi itu dua kata kan, bio itu biologi, biologi itu makhluk hidup. Kemudian teknologi sudah kita tahu sendiri, jadi bioteknologi itu adalah ilmu dan teknologi terapan dengan memanfaatkan benda biologi, makhluk hidup, bisa berupa organisme, bisa berupa makhluk hidup paling kecil itu ya sel, ada bagian dari organisme itu jaringan, dimanfaatkan sedemikian rupa untuk memproduksi barang atau produk yang bermanfaat bagi kehidupan. Jadi bioteknologi diharapkan mampu menghasilkan produk-produk atau hasil-hasil yang bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat ya jangan dikembangkanlah itu. Maka sekarang kita mengenal dua kelompok nih, bioteknologi konvensional yang lama dengan bioteknologi karena teknologi yang modern, menggunakan alat-alat, menggunakan lab-lab dan sebagainya. Nah, bioteknologi konvensional ini sudah kita kenal turun-temurun dari dulu nih. Contohnya apa? Kalau membuat ragi singkong itu, tape. Ini sudah ada dari nenek moyang kita dari dulu yang bikin gitu, sistem fermentasi ragi bikin tape. Tape itu kan singkong yang keras jadi lunak, nah itu ada bioteknologi di situ. Juga membuat tempe, dari kedelai menjadi tempe berapa hari raginya jadi rusak, busuk. Nah, itu juga proses bioteknologi. Tapi kita anggap ya sudah dikenal oleh masyarakat luas dan caranya sederhana, sangat simpel. Nah, kita mengenal yang kedua, teknologi bioteknologi yang modern, menggunakan alat-alat, menggunakan sarana kerja ya berteknologi dan terukur secara baik. Nah, ini berarti bioteknologi itu tidak monodisiplin tapi multidisiplin, membutuhkan lintas ilmu, lintas keahlian yang terkait dengan biologi dan kimia dan genetik. Bisa ilmu-ilmu yang bersifat mikrobiologi. Mikrobiologi itu cerita tentang bakteri dan lainnya. Bisa bicara juga tentang biokimia. Apa yang dikandung di dalam jaringan, dalam organisme, dalam benda tertentu, biokimianya kayak apa. Kemudian bicara tentang genetik. Genetik bisa juga terkait dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teknik kimia, tentang enzim, tentang biologi yang lain, dan ini yang terkait bioteknologi yang berguna untuk meningkatkan produktivitas pertanian atau produk kita. Dan kalau kita kelompokkan bioteknologi itu ada beberapa kelompok. Ada yang bersifat bioteknologi terkait dengan tadi organisme, sel, jaringan untuk sebagai agen biologi, bermanfaat tentang bio semua nih, biopestisida, bioherbisida, insek serangga, bioinsektisida, terkait dengan pembuatan pupuk organik, tentang pupuk cair, tentang pupuk hayati. Nah, itu semua terkait dengan itu. Kemudian bioteknologi yang kedua terkait dengan metode rekayasa sedemikian rupa sehingga bermanfaat. Nah, itu ada terkait kebanyakan dengan sel ini, jaringan gen. Nah, kita mengenal sekarang ini teknologi pembibitan itu kan ada teknologi kayak membuat benih cangkok, silang dipersilangkan, ada teknologi pembenihan itu untuk memperbanyaknya ya dari F1, F2, F3, F4 manual, ada yang pakai stek. Nah, kita mengenal bioteknologi itu salah satunya dengan kultur jaringan. Kultur jaringan. Manfaatnya apa? Kultur jaringan itu kan bagian dari tanaman
yang diambil kemudian diperbanyak dengan alat-alat laboratorium secara massal, jadi memproduksi benih dalam jumlah besar, barangnya kecil-kecil semua, ya kan, bibit, nanti hasilnya seragam semua, kemudian sifat-sifat aslinya sama dengan yang dihasilkan nanti, atau hasil-hasilnya sama dengan induknya. Kemudian bisa juga dengan kultur jaringan kita bisa memilih bibit-bibit yang unggul tahan hama penyakit tertentu apa saja. Kemudian juga bisa diubah sedikit-sedikit atau sebagian dari komponen tanamannya itu direkayasa, dirubah rekayasa apa yang kita inginkan, misalnya warna buahnya atau warnanya atau tinggi tanamannya, jumlah daunnya bisa dikendalikan dari situ. Kemudian juga untuk pelestarian plasma nurfah dengan kultur jaringan juga bisa dilakukan, maka kita mengenal juga namanya apa itu, bank benih ya, bank benih untuk pelestarian plasma nurfah. Nah, teknologi kultur jaringan ini sudah banyak dilakukan juga, misalnya kultur jaringan banyak di sayuran juga, kentang. Nah, sekarang porang itu sudah pakai kultur jaringan. Nah, tinggal yang kedua itu sudah bisa dilakukan bagaimana proses efisiensi. Apakah pola kultur jaringan dan pola bukan kultur jaringan lebih efisien, lebih hemat, atau lebih menguntungkan yang mana? Nah, yang berikutnya juga dengan bioteknologi kita bisa menghasilkan suatu produk itu menjadi pohon industri, produk turunannya apa saja. Itu perannya bioteknologi. Jadi nilai tambah terbesar dapat diperoleh di situ dengan bioteknologi. Misalnya produk turunan padi itu dari gabah, sekam, berasnya, tepung dan lain sebagainya diolah menjadi produk-produk lainnya dengan proses bioteknologi, itu bisa menjadi sekitar 44 jenis produk turunan. Kalau jagung sekitar 34 jenis produk turunan dari jagung bisa dihasilkan dengan teknologi dengan bioteknologi. Dan inilah sangat menarik dan diperlukan keahlian tentunya yang sifatnya